main bola lagi orang ini, begaduh, berkelahi di situ. Nah, jadi si orang Joko sama kawan-kawannya itu ditahan sampai besok gitu kan, misalnya hari Minggu, hari Seninnya lah dianya dikeluarkan gitu kan. Jadi tuh mereka tuh begaduh karena si Gino duluan ini loh main curang gitu, dia main berkelahi duluan, jadi ya dipancing-pancing ya nggak terima si Joko ya ikut juga gitu loh woy. Jadinya enaklah si Gino ini kan emang orang punya, jadinya udah gitu kan. Pas Pak Prapto kesana itu emang nggak bisa gitu, nggak bisa melepaskan si Joko sama kawan-kawan ini karena memang udah aturannya kayak gitu kan, harus ada apa-apa lah gitu kan lagi. Nah, lain sama si Indro di cerita itu kan, si Indro itu ya emang ada lolah sedikit tapi nggak selolah ini. Nah, di cerita novelnya ini si Indro ini itu loh woy, kayak ada kurangan fisiknya gitu loh, jadi kayak lemot juga gitu kan, jadinya itu sakit gitu kan di kamar ngurung diri. Jadi datang ibunya ini, Pak, si Indro nggak mau makan, nggak mau keluar gitu kan. Ya sudah biarin aja, teman-temannya dia juga nggak bakal makan di sel penjara itu gitu katanya kan. Tapi kan ini beda, jadi Pak Prapto ini juga kayak ngepikir gini, kenapa anakku tumbuhnya nggak seperti Joko. Joko berkelahi demi memperjuangkan nama sekolahnya, sedangkan Indro hanya terbaring di kamar dan hati mengurung diri dan tidak mau makan. Dia berpikir seperti itu kan. Menurut aku ini cerita si Indro ngurung diri ini gara-gara dia itu marah sama mamanya itu loh. Ingat gak kalian sih episode yang Indro ngurung diri tapi dia tuh nyiapkan makanan di dalam kamarnya? Ingat gak kalian? Yang gara-gara mamanya itu mecat Bina, iya gak sih? Karena Bina gak mau dibalikkan ke situ lagi. Ya itu sih menurut aku. Nah, setelah itu kan Pak Prapto bilang sama Ina, kok Ina sih? Namanya Inem ya. Dia bilang tuh, Pak Prapto bilang ke Mama Joko, anak kamu di penjara katanya kayak gitu. Udahlah mamanya, udahlah kan, meratap kali kan, namanya seorang ibu bilang anak penjara meratap kali kan, langsung kayak gitu. Kenapa Pak anak saya di penjara berkelahi lagi kata dia gitu. Dalam hatinya kayak gini, kenapa sih kamu Joko nggak kasihan sama ibu gitu, selalu aja berkelahi dengan teman kamu gitu. Udah kan ibunya Joko mundurlah ke belakangnya kan, nangis ibunya nih, kenapa Joko kamu kayak gini terus, kamu gak makan lagi di penjara itu, kata ibunya kayak gitu. Sedih kali lah woy ya kan woy. Ya emang sih si Joko itu kan mempertaruhkan nama sekolah dan mempertaruhkan kebenaran gitu loh, soalnya kan emang si Gino yang curang kali, gak terotakku. Tapi kalau Gino di film Jendela SM itu gak segitu parahnya kan. Ya kan orang itu mengambil sisi baiknya aja sih. Jadi terkadang film di TV itu suka kali ditiru sama orang-orang kan, gak masuk di akal itu. Orang gak bisa bedakan mana yang benar mana yang salah, ditiru juga. Makanya sekarang itu film yang di TV itu lebih menonjolkan kepositifan bukan kenegatifan ya kan. Makanya agak lain-lain sedikit, gak apa-apa, yang penting kita tuh ngikuti yang baik gitu. Ini bingung aku sama orang sekarang, yang jelek diikuti, yang baik ditinggali. Insya Allah gak terotak. Nah, berbeda sama si Ulan ini pikirannya ke Joko kan. Dia tuh pikirannya ke Joko, kasihan Joko, dia pasti sengaja nyelamati Ulan biar dia yang ditangkap sama polisi gitu. Udahlah, pikirannya Joko aja kayak ngerasa bersalah dia sama Joko. Dia mau nelpon tapi nggak mungkin lah si Joko bawa HP kan, kalaupun bawa HP pasti disita. Nah jadi boy di cerita itu si Joko itu emang udah punya HP gitu loh. Dia tuh dapet HP-nya dari si Ulan, dikasih, dan Joko nerima. Tapi kalau di cerita itu si Santi sama si Ulan ini kayak mau ngasih sama-sama tapi nggak diterima sama si Joko kan. Tapi kalau di cerita ini, novel ini diterima sama si Joko, tapi emang si Ulan aja yang ngasih HP genggam gitulah dulu kan. Udahnya keesokan harinya
mereka denger ini kalau si Joko sama kawan-kawannya dilepaskan dari kantor polisi. Udah seneng kali orang itu kan. Dan berita gembiranya lagi, mereka itu memenangkan kesebelasan antar sekolah sepak bola. Kayak banget ya guys ya. Jadi ketika itu semua pada dikerubungi kan, dan mereka tuh malah kayak begini loh, gimana pengalaman kalian di penjara gitu, malah jadi kebanggaan tersendiri. Emang terkadang apa yang kita buat itu emang ada suatu kebanggaan dan tidak ya gitu ya guys ya. Jadi si Ulan ini langsung aja, nggak tanpa basa-basi, nyamper si Joko. Langsung pertanyaan pertama, Joko udah makan gitu. Itu antara cemas prihatin kayak gini, coba Joko udah makan gitu mungkin ya guys ya. Terus dari si Joko tuh diam-diam tersenyum. Karena apa? Karena capeknya tuh jadi hilang gitu loh, gara-gara si Ulan itu nanyain dia guys gitu. Jadinya akhirnya yang mereka saling bertanya ini itu, dan alhamdulillah sih semuanya berjalan dengan lancar lagi. Jadi kan Ulan nanya udah makan, jadi si Joko tuh jawab kan guys, dia jawab gini, udah kok, udah makan, udah mandi, udah ganti baju juga, tadi kan pulang dulu gitu kata si Joko kan. Nah terus si Ulan gini, dia bilang gini, Joko Ulan nggak bisa tidur gitu kan. Jadi datang si Joko ini gini, iya Joko tahu pasti kamu mikirin perkelahian kemarin kan Lan gitu. Tapi datang si Ulan dalam hati, nggak mikirin kamu gitu katanya guys. Jadi setelah itu datang si Roni Cil, bagi-bagi udah baca rantau lah. Roni itu emang sifatnya sih jahil memang ya guys. Di dunia asli sama nyata itu dunia TV sama novel itu sama sikapnya. Nah si Joko pun ini bilang kan dia itu udah lega gitu, udah puas karena udah bisa ngebalesin dendamnya dia. Terus datang si Ulan, ya Joko Ulan juga puas sekalian bunganya katanya gitu. Banget sih kalian. Nah jadi setelah itu si Ulan ini masih kepikiran sama baju robeknya si Joko itu. Jadi beberapa minggu lagi tuh si Joko ulang tahun guys. Jadi pas Joko ulang tahun itu dia tuh mau ngebeliin baju. Nah dia tuh kan ketua kelas, jadi tuh dia bisa minta bantuin sama murid-murid cewek di kelasnya dia gitu loh. Jadinya dia tuh pengen beliin baju, segala baju pokoknya, dari baju, celana, terus sepatu gitu. Terus dia ngebayangin pasti si Joko itu keren banget deh kalau Ulan beliin itu gitu ya kan guys. Terus tuh kalau misalnya ya, terus kalau di cerita aslinya itu kan si Joko itu kan yang ngasih Ulan gara-gara si Ulan ulang tahun. Tapi ini si Joko yang ulang tahun malah Ulan yang ngasih. Kayaknya ini kebalik lah, di sini tuh Ulan semua yang ngasih gitu loh. Ya kalau misalnya diceritakan kayak gitu juga kan lucu, namanya perempuan masa ngasih cowok gitu kan. Nah jadi udahnya kayak gitu, udahlah berpikir kayak gitu kan, udah langsung si Ulan nyamperin si Roni. Dia kan bingung ini kayak mana lah mau ngasihkan sama si Joko. Udah Joko tuh emang miskin tapi dia tuh gengsinya tinggi gitu kan. Jadi udahlah nyamperin si Roni, dia kan, Roni kamu mau nggak bantu ya aku ngasih kado ke si Joko gitu. Dan Roni, hah lu bener suka sama si Jabe kata dia gitu kan. Bukan, aku tuh kayak ngerasa bersalah aja gitu katanya, ngerasa bersalah gara-gara kemarin bajunya robek gitu loh katanya kayak gitu kan. Dia tuh antara malu sama itu tuh kayak malu-malu apa gitulah, itulah pokoknya. Kayak kita tuh sama orang kita suka gitu kan malu, tapi kita gengsi gitu malu sama gengsi gitu guys. Jadinya lo mau nggak bantuin, malah ngeledekin gue katanya si Ulan gitu. Yaudah sini serahin aja sama pakarnya katanya gitu guys. Oke guys, sekian dulu kisah dari novel dari Jendela SMP. Greget banget sih cerita kelanjutannya. Kalian yang setuju aku lanjut ceritanya please kalian komen. Tapi sebelum nonton kalian wajib subscribe ya, subscribe. Jadi kalian yang gak subscribe aku gak mau ngelanjutin cerita ini. Langsung aja kalian subscribe karena tuh ceritanya makin sini makin seru ya guys. Jadi langsung aja kalian subscribe. Dah, assalamualaikum. I'm an icon, man. And my girl about
should fuck around.